Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Malitsyah. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang reinforcing dan balancing loop. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian, dua tujuan, tiga proses, dan empat ada implementasinya. Yang pertama ada pengertian. Reinforcing atau penguat dan balancing atau penyeimbang loops adalah dua konsep utama dalam sistem dinamis atau teori sistem yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis interaksi dalam sistem yang kompleks. Keduanya merujuk pada pola hubungan antara bagaimana variabel-variabel ini saling memengaruhi. Nah, apa sih reinforcing loop itu? Pada reinforcing loop, perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel yang kemudian memperkuat perubahan tersebut, membentuk siklus penguatan. Ini berarti jika satu variabel meningkat, variabel lain juga akan meningkat, yang pada gilirannya dan membuat variabel pertama meningkat lebih lanjut. Yang kedua, balancing loop atau penyeimbang. Dalam balancing loop, perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lain yang kemudian bekerja dalam mengembalikan atau menyeimbangkan variabel pertama ke titik keseimbangan. Ini adalah merupakan umpan balik negatif. Dalam analisis sistem, kedua jenis loop ini sering ditemui bersama-sama dan pemahaman tentang bagaimana mereka berinteraksi di dalam sistem memungkinkan analisis untuk memprediksi bagaimana sistem dan berperilaku dari waktu ke waktu dan bagaimana untuk mengelola atau memanipulasi sistem tersebut. Yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan reinforcing loop yaitu satu, mendorong pertumbuhan dan pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Dua, meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Tiga, memperkuat posisi pasar perusahaan dengan meningkatkan keunggulan kompetitif. Empat, meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas basis pelanggan. Yang selanjutnya, merangsang inovasi dan pengembangan produk baru. Yang selanjutnya ada meningkatkan keuntungan dan hasil keuangan perusahaan. Yang kedua ada balancing loop, yaitu satu, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Dua, mengelola risiko dan mengurangi ketidakpastian. Ketiga, menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan jangka panjang. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dan efisiensi biaya. Yang kelima ada memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan menjaga kontrol mutu. Yang ketiga ada proses. Nah, proses penerapan reinforcing dan balancing loops dalam konteks perusahaan melibatkan serangkaian langkah dengan yang dapat membantu menciptakan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang prosesnya. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi variabel kunci. Identifikasi variabel-variabel kunci yang mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif maupun negatif. Yang kedua ada analisis dampak dan hubungan. Lakukan analisis untuk memahami bagaimana variabel-variabel ini saling terkait dan bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat memengaruhi yang lain.
Yang ketiga ada pengembangan strategi. Berdasarkan pemahaman tentang reinforcing dan balancing loops, kembangkan strategi untuk memanfaatkan atau mengelola kedua jenis loop ini sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang keempat ada implementasi tindakan korektif. Implementasikan tindakan-tindakan korektif yang sesuai untuk menjaga keseimbangan antara reinforcing dan balancing loop. Misalnya, jika terjadi penguatan pertumbuhan yang tidak terkendali, mungkin perlu diimplementasikan langkah-langkah untuk mengelola kapasitas produksi atau meningkatkan kontrol kualitas. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi. Lakukan pemantauan secara teratur terhadap kinerja perusahaan dan dampak dari strategi yang ditetapkan. Yang keenam ada penyesuaian dan literasi. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, lakukan penyesuaian terhadap strategi dan tindakan yang diterapkan. Yang keempat ada implementasi. Nah, dalam konteks perusahaan, baik reinforcing maupun balancing loops dapat memiliki implementasi yang beragam, terutama dalam hal strategi bisnis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan produk, dan pertumbuhan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi keduanya dalam konteks perusahaan. Yang pertama, reinforcing loop, pertumbuhan penjualan. Semakin besar basis pelanggan sebuah perusahaan, semakin banyak pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, ada pengembangan produk. Jika sebuah perusahaan mengembangkan produk yang sukses dan diminati oleh pelanggan, ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek yang menghasilkan umpan balik positif. Yang kedua, ada balancing loop. Yang pertama, manajemen biaya. Seiring pertumbuhan perusahaan, biaya operasional dan overhead dapat meningkat, namun perusahaan juga perlu mempertimbangkan efisiensi biaya agar tidak terlalu besar dan mengancam profitabilitas. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus secara terus-menerus melakukan evaluasi dan penyesuaian biaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Yang kedua, ada manajemen kinerja karyawan. Jika seorang karyawan menunjukkan kinerja yang rendah, ini dapat mengurangi produktivitas dan motivasi tim. Namun tindakan disipliner yang terlalu keras atau tidak adil dapat merusak moral dan retensi karyawan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu menemukan keseimbangan antara memberikan umpan baik yang konstruktif kepada karyawan dan menetapkan tindakan disiplin yang diperlukan untuk menjaga kinerja dan budaya perusahaan. Nah, sekian presentasi saya mengenai reinforcing dan balancing loop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.